membagikan yang namanya sticky note, kamu tinggal ditulis apa kesepakatan kamu. Kemudian ditulis di sticky note, kemudian hasilnya kamu ditempelkan di papan atau di lembar kesepakatan yang Pak Guru sudah siapkan. Oke, sudah ditulis semua kesepakatan kalian? Sudah. Kalau sudah, Pak Guru minta tolong dari depan Mbak Tia sampai ke Mbak Lulu tempelkan hasil kesepakatannya di lembar kesepakatan, kemudian mengikuti teman-temannya. Silakan anak-anak. Mbak Tia tuliskan kelas bersih, selalu kelas bersih. Mbak Tia, Mbak Asila, ada yang ingin namanya di belakang ya? Lanjut, yang belakang. Dan ku merasa oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah, dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus berusaha. Bila ku gagal, tak mengapa. Setidaknya ku tak mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Ada yang ketinggalan? Ada ya? Oke, sekarang kalian sudah menuliskan kesepakatan kelas. Kita bacakan bareng-bareng ya. Yang pertama, kelas selalu bersih. Terus yang kedua, tidak boleh makan di dalam kelas. Selanjutnya, saling menghargai, selalu bekerja sama, menghormati guru, datang tepat waktu, Tak mau saling menghormati, saling membantu, gotong royong, dengan gagah berani berbicara yang sopan, dan berkata berbicara dengan sopan santun, disiplin, semangat belajar. Kalau bertanya tunjuk jari, makan dan minum dengan duduk, datang tepat waktu, disiplin, dan yang terakhir bermusyawarah. Demikian kesepakatan kalian. Saya harap kalian menaatinya dengan konsekuensi ya anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Elipa SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN 03 Serang, Bapak Ibu Dewan Guru SDN 03 Serang yang saya hormati, saya bersyukur dengan kebaikan Tuhan pada kesempatan ini saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin saya untuk mensosialisasikan budaya-budaya positif pada modul 1.4 dan kepada rekan-rekan guru yang sudah mensupport, mendukung saya dalam pendidikan saya guru penggerak. Izinkanlah saya, Thomas, akan mensosialisasikan budaya positif pada modul 1.4. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mensosialisasikan modul 1.4 mengenai budaya positif. Adapun tujuan pada kesempatan siang ini yang pertama, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, berkolaborasi bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan dan universal. Selanjutnya, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang selanjutnya, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini tujuan yang hendak dicapai Bapak Ibu. Sekarang ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira dari tiga pertanyaan ini, apakah Bapak Ibu setuju mengenai pernyataan ini? Kira-kira setuju apa tidak Bapak Ibu? Iya. Kalau secara disiplin positif, hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi. Bapak Ibu nanti bisa mengambil sebuah secari kertas, kemudian Bapak Ibu tuliskan kira-kira hal-hal yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga. Sekarang ada perubahan paradigma mengenai teori kontrol, yaitu bahwa itu si guru mengontrol murid. Kemudian ada bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada bahwa semua penguatan positif yang efektif dan bermanfaat, dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Ini ada perubahan paradigma mengenai teori kontrol. Selanjutnya, mengenai perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, dan pemaksaan pada saat bujukan yang gagal, dan model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, bisa berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Kemudian pada modul ini kita akan belajar mengenai disiplin positif,
teori kontrol menurut Dr. William Dasar ada makna disiplin. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, dan realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian kita turunkan menjadi ada makna disiplin, ada teori kontrol yang terdiri dari menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri. Kemudian 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, yang terakhir adalah manajer. Ketika kita mengambil posisi manajer, ada tiga varian atau segitiga restitusi yang disebut segitiga restitusi, yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Sedangkan di dalam 5 kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan, ada kasih sayang, ada kesenangan, dan kebebasan. Sekarang kita belajar apa makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian di dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan, untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini makna disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut ada lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Di dalam Dian Bosen tahun 1998, nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif, atau yang biasa kita disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita bisa menggunakan pernyataan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain institusi, itu pertanyaannya bisa apa yang akan saya lakukan, apa yang saya akan dapatkan jika saya melakukannya. Kemudian kalau ketika motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, menurut GHD, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini filosofi yang luar biasa dari GHD, bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, tidak harus dengan hukuman, tapi melakukan restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Nah, 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, bahwa restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tidak harus hukuman, tetapi kita bisa melakukan restitusi. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada pernyataan lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di dalam budaya positif itu terkandung ada lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian ada peraturan kelas. Sekarang ada 2 Bapak Ibu, ada 2 kotak, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kira-kira yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Kotak yang hijau atau kotak yang putih? Kalau keyakinan yang putih, Bu Isti yang putih. Bu Pun kira-kira yang hijau atau yang putih? Yang keyakinan kelas? Nah, ini putih. Ini putih, kemudian ini yang hijau. Kalau yang ini ada kesepakatan kelas datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kalau kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari kedua ini, kotak yang putih dengan kotak yang warna hijau, yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Bu Erifa yang hijau. Yang sepakat yang warna putih? Iya. Kalau yang putih ini merupakan kesepakatan kelas. Saya mencoba untuk membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Mulai berlaku, tidak boleh makan di dalam kelas, ruangan kelas saya selalu bersih. Dan kalau ada kesepakatan kelas itu kan seperti kontrak di awal, sehingga anak-anak selalu ingat, bisa ditempel di depan. Saya mencoba seperti itu sehingga nanti ya walaupun belum sempurna, walaupun kadang-kadang masih ada yang melanggar, tapi ketika kita melakukan kesepakatan kelas, tentunya dalam proses pembelajaran akan semakin baik. Nah, untuk keyakinan kelas itu kita menggunakan tabel T dan tabel Y. Jika saya hormat terdengar, itu seperti apa? Kemudian hormat terlihat berarti seperti apa? Kemudian hormat berperilaku, bekerja terdengar, bekerja terlihat. Kita menggunakan diagram atau menggunakan tabel T dan Y. Hormat, contohnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ketika bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain dengan yang lain. Ini Bapak Ibu, kita bisa menggunakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas menggunakan tabel T dan Y. Nah, misalkan yang hormat tampak datang tepat waktu, menyapa teman dan guru siang hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Kemudian yang tidak nampak seperti sering hadir lambat, taat kepada teman dan guru,
tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ketika ada yang bekerja, tekun bekerja dan minimal guru, menyerahkan tugas tepat waktu, tidak mendengarkan guru atau acuh tak acuh, kemudian tugas tidak diberikan. Keyakinan kelas menggunakan tabel P dan D. Nah, bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau keyakinan kelas itu kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya itu memiliki nilai, yaitu nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, menghormati orang lain atau komitmen, keselamatan menghormati orang lain, kemudian kesehatan menghormati orang lain atau sabar, kesehatan dan keselamatan dan keamanan. Ini bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Lebih luas peraturan, tapi kalau kita sudah meyakini ini, tentunya peraturan akan dikerjakan. Kalau kita sudah meyakini, walaupun pada prakteknya banyak anak-anak yang memang belum 100%, tapi ketika kita sudah mengingatkan, ini loh keyakinan kelas sudah kita ajar kesepakatan kelas, satu menghormati guru, dilarang makan di kelas. Dan 2 hari ini saya lihat anak-anak juga bisa ada kesepakatan kok nggak boleh makan di kelas. Walaupun kita tetap melakukan selalu ingatnya berulang-ulang dengan anak-anak, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian hormati guru, ya ketika guru menerangkan kita harus menghormati, tapi tetap kita mengingatkan secara berulang. Nah, dihukum oleh penghargaan karena penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Biasanya seperti ini. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu dulu? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat berhenti di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, ya hukuman. Menggantikan kelas tugas teman yang telah dicoret-coret, menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, iya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Bedanya cara Kalau hukuman ini Bu, ada tindakannya Bu. Semuanya ada tindakannya. Mencatat, ini kan sekarang jangan mengerjakan PR, disuruh mencatat. Nah, itu kan biasanya kan hukuman. Itu saya juga lakukan dulu. Tapi saya juga berubah ketika saya belajar ini. Saya tidak ya seperti ini, sudah mau merubah pola pikir saya. Kalau konsekuensi kan menggantikan, berarti ada timbal baliknya ketika kita menggantikan atau merusak barang orang lain, ya konsekuensinya harus mengganti. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi karena saling mengait. Iya, kecuali ini pas pelajaran PJOK dan sekalian pemanasan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. nanti mas, tapi itu yang murid diberitahu push up itu kan sama-sama dengan fisiknya. Iya, tapi di sini benar. Nah, tapi di sini kan pas saling mengait Bu. Pas dia terlambatnya ketika pelajaran PJOK. Di sini yang disebutkan tadi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kurang khusus.
Ya, iya, kecuali ini kan kalian mendengi ini pas ketika pelajaran PJOK, kecuali kalau pelajaran kelas terlambat suruh lari-lari itu ya hukuman dengan. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Artinya membuat anak sakit itu tidak hanya pada fisik, tetapi secara emosi atau hati. Kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, kemudian ada stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan sehingga ada kehilangan hak atau dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Bedanya hanya ini, Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensinya. Kalau yang dihukuman ini marah, merasa bersalah, ini kehilangan hak anak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ada jangka waktunya. Nah, sekarang ini identitas suksesan, identitas gagal, hukuman, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Kalau yang hukuman tadi sesuatu yang harus menyakitkan harus terjadi sampai murid-murid anak membenci peraturan, ini hukuman yang negatif. Kemudian yang netral, sesuatu harus terjadi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, korban bisa diabaikan sampai dengan murid anak menghormati peraturan. Kalau restitusi itu merupakan pilihan atau solusi. Kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapat penguatan, masalah bisa terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan, murid-murid anak menghormati dirinya dan menghargai orang lain. Ini merupakan restitusi yang positif. Sekarang ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, ini ada kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian berkembang, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Ini semuanya mengacu kepada satu titik, bertahan hidup atau survival. Sekarang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Biasanya ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, itu kita berkata biasanya mengatakan itu mengherdi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau bisa secara kekerasan emosi menyindir. Nah, katanya mudah-mudahan sih kita tidak seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas kamu rasakan. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biasanya murid berkata, biarin saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti ini. Kemudian dampaknya pada murid itu mengulangi kesalahan. Ini tipe yang penghukum. 5 posisi kontrol yang penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru mengatakan, berceramah dan mengatakan, seharusnya Bapak Ibu kecewa, kamu harusnya sudah tahu, Ibu lelah sekali mengatakannya, Ibu stres atau Ibu galau atau Ibu sakit. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Kemudian menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata maafkan saya, dan biasanya dampaknya adalah merasa rendah
sebagai teman, biasanya ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu, misalnya seperti itu. Saling ketergantungan, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, dan tetapi pada akhirnya adalah dampaknya lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian sebagai pemantau, biasanya itu guru mengatakan menghitung dan mengukur. Anak guru mana peraturannya, apa peraturannya. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian terakhirnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ribet. Ketika kita memposisikan sebagai manajer, itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian penguatan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian ada yang namanya evaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kita posisinya ada menghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisinya apa Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Lima posisi kontrol orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira penghukum, teman, manajer merasa bersalah, Bapak Ibu? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Membuat orang salah. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, karena ada solusi. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya segitiga restitusi. Nah, bentuknya seperti ini. Segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Ketika kita ada permasalahan dengan anak, kita bisa menggunakan, tidak harus menghukum, tapi menggunakan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas, biasanya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita buat dulu, menstabilkan identitasnya dulu, atau situasinya dulu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, atau bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita stabilkan identitas ini dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau validasi kebutuhan, biasanya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan itu biasanya menggunakan perkataan seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, intervensi 30 detik. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang diinginkan?
Apakah kamu bisa mengubah atau kegiatan perilaku kamu saat menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini? Apakah sudah sesuai atau sudah oke? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu harusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu agar kamu dapat segera dimulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan dan peraturannya apa? Itu merupakan intervensi 30 detik yang bisa membantu murid kembali ke tujuan semula tanpa menghukum, dengan cukup singkat, dengan cara yang non-konfrontif. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian sosialisasi dari saya. Barangkali Bapak Ibu, saya minta Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan mengenai sosialisasi budaya positif ini. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman guru semuanya dan Pak Thomas selaku guru penggerak yang sudah mensosialisasikan tentang guru penggerak yang membuat kami jadi lebih tahu dan lebih paham sehingga kedepannya bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari baik dari Pak Thomas sendiri selaku guru penggerak dan guru-guru lain agar bisa meniru dari yang dilakukan oleh Pak Thomas. Marilah bersama saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini telah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka guru penggerak mensosialisasikan tentang hal-hal yang perlu diterapkan oleh kita sebagai guru. Iya. Terima kasih sekali kepada Pak Thomas yang telah berkenan mengundang kita untuk sosialisasi sehingga harapan saya selaku kepala sekolah di SD Negeri 3 Serang, Pak Thomas benar-benar bisa menerapkan apa yang Pak Thomas dapatkan dari pendidikan guru penggerak sehingga diharapkan ke depannya SD kita, SD Negeri 3 Serang itu menjadi lebih maju, menjadi lebih kreatif, aktif siswanya menuju profil pelajar Pancasila. Jadi segalanya berpusat pada murid ya Pak Thomas ya, dan diharapkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Thomas agar tidak ada hukuman. Jadi hukuman di sini bersifat reward, pemberian hadiah ya Pak Thomas ya. Jadi diharapkan tidak ada istilah murid takut kepada guru. Iya. Dan saya selaku kepala sekolah di SD Negeri 3 Serang sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas Pak Thomas yang sudah menyelesaikan beberapa modul dari pendidikan guru penggerak sehingga saya harapkan nanti ke depannya guru-guru kita segera menyusul Pak Thomas untuk menjadi guru penggerak dan segala impiannya bisa tercapai, yang termasuk Pak Thomas sendiri, Bu Irma segera menyusul saya menjadi kepala sekolah. Kenapa? Saya menjadi kepala sekolah adalah harus lulus guru penggerak ya Pak Thomas, seperti itu ya. Ya, intinya seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya dan ayo kita bersama-sama mewujudkan SD kita semakin maju dan semakin berkembang, bisa menyanyi SD-SD lain sehingga pendidikan kita semakin berkembang.
menghadapi tujuan mengetahui kebutuhan seluruh individu sekolah agar dapat meningkatkan secara aman dan nyaman. Yang kedua, berkolaborasi bersama-sama dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berkolaborasi yang berjuang. Selanjutnya, melalui konsep pendidikan untuk belajar bersama yang dihubungkan dengan konsep budaya pengetahuan positif yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila, dan yang selanjutnya memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam komunikasi guru. Ini tujuan yang tidak dicapai Bapak Ibu. Sekarang ada pertanyaan formatif. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, aku melangkah motivasi belajar anak. Kira-kira dari kita pertanyaan apa? Setuju mengenai pernyataan ini? Aku setuju. Kalau secara disiplin positif dan menurut Bapak Ibu itu sangat berharga. Sekarang perubahan paradigma mengenai teori kontrol, itu Bapak Ibu dulu mengontrol diri. Kemudian ada bahwa membuat orang merasa bersalah dapat mengalahkan karakter. Ada bahwa semua penguatan positif yang efektif dan bermanfaat, dan bahwa orang dewasa dilihat untuk mengasah. Ini ada perubahan mengenai teori kontrol. Selanjutnya mengenai perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, dan pemaksaan pada saat didikan membegal dan saya berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol kita berusaha mengambil pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bisa berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru dan model berpikir yang ini baru perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Kemudian pada kita belajar mengenai disiplin positif, teori kontrol menurut Dr. William Dasar ada makna disiplin. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian Anda kemudian berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, dan realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian kita lakukan menjadi ada makna disiplin, ada teori kontrol yang terdiri dari menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri. Kemudian 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, yang terakhir adalah manajer. Ketika kita mengambil posisi manajer, ada tiga varian atau strategi garis posisi yang disebut strategi garis posisi, yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Sedangkan dalam 5 kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan,
kasih sayang, ada kesenangan dan kebebasan. di sekitarku. Sekarang kita belajar apa makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Tapi makna asal dari kata itu berkonotasi dengan disiplin diri, dengan budi, sporatus dan karakter. Disiplin diri membuat orang dari potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia berdiri. Kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan perlakuan. Kecenderungan umum adalah menunjukkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita pelajari atau pencapaian sesuatu dengan diri. Kemudian nilai-nilai pendidikan yang besar, yaitu sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut adalah lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai itu bersifat menjadi seseorang, maka motivasi politiknya akan terbentuk. Di dalam dia selesai tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan pelajar dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beragama mulia, kemudian ada mandiri, bernalar etis, berkebinekaan global, bermoral dan kreatif, atau yang biasa kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa, mandiri, bernalar etis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teori motivasi hukuman penghargaan dan retribusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu sebenarnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, kita bisa menggunakan perkataan apa yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain sendiri, itu pertanyaannya bisa apa yang akan saya lakukan, apa yang saya akan dapatkan jika saya melakukannya. Ketika saya motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa dia saya melakukan. Nah, menurut PhD merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini filosofi yang luar biasa, jadi bahwa KTP itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, tidak harus dengan hukuman, tapi melakukan restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Nah, 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, bahwa restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tidak harus hukuman, tetapi kita bisa melakukan restitusi. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas?
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada pernyataan lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di dalam budaya positif itu terkandung ada lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian ada peraturan keras. Sekarang ada dua Bapak Ibu, ada dua kotak yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kira-kira yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Kotak yang hijau atau kotak yang putih? Kalau keyakinan yang putih, Bu Isti yang putih. Iya. Bu Pun kira-kira yang hijau atau yang putih? Yang keyakinan kelas? Yang sebelah sana. Nah ini putih. Ini putih, kemudian ini yang hijau. Kalau yang ini ada kesepakatan kelas datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kalau kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari kedua ini, kotak yang putih dengan kotak yang warna hijau, yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Aku hijau. Bu Elipa yang hijau. Yang sepakat yang warna putih? Iya. Kalau yang putih ini merupakan kesepakatan kelas. Saya mencoba untuk membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Mulai berlaku, tidak boleh makan di dalam kelas, ruangan kelas saya selalu bersih. Dan kalau ada kesepakatan kelas itu kan seperti kontrak di awal, sehingga anak-anak selalu ingat, bisa ditempel di depan. Saya mencoba seperti itu sehingga nanti ya walaupun belum sempurna, walaupun kadang-kadang masih ada yang melanggar, tapi ketika kita melakukan kesepakatan kelas, tentunya dalam proses pembelajaran akan semakin baik. Nah, untuk keyakinan kelas itu kita menggunakan tabel T dan tabel Y. Jika saya hormat terdengar, itu seperti apa? Kemudian hormat terlihat berarti seperti apa? Kemudian hormat berperilaku, bekerja terdengar, bekerja terlihat. Kita menggunakan diagram atau menggunakan tabel T dan Y. Hormat, contohnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ketika bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain dengan yang lain. Ini Bapak Ibu, kita bisa menggunakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas menggunakan tabel T dan Y. Nah, misalkan yang hormat tampak datang tepat waktu, menyapa teman dan guru siang hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Kemudian yang tidak nampak seperti sering hadir lambat, taat kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ketika ada yang bekerja, tekun bekerja dan minimal guru, menyerahkan tugas tepat waktu, tidak mendengarkan guru atau acuh tak acuh, kemudian tugas tidak diberikan. Keyakinan kelas menggunakan tabel T dan Y. Nah, bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau keyakinan kelas itu kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya itu memiliki nilai, yaitu nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, menghormati orang lain atau komitmen, keselamatan menghormati orang lain, kemudian kesehatan menghormati orang lain atau sabar,
kesehatan dan keselamatan dan keamanan. Ini bedanya antara peraturan dengan keyakinan. Tapi lebih luas peraturan. Lebih luas peraturan, tapi kalau kita sudah meyakini ini, tentunya peraturan akan dikerjakan. Kalau kita sudah meyakini, walaupun pada prakteknya banyak anak-anak yang memang belum 100%, tapi ketika kita sudah mengingatkan, ini loh keyakinan kelas sudah kita pajak kesepakatan kelas, satu menghormati guru, dilarang makan di kelas, dan 2 hari ini saya lihat anak-anak juga bisa ada kesepakatan kok nggak boleh makan di kelas, walaupun kita tetap melakukan selalu mengingatkan berulang-ulang dengan anak-anak, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian hormati guru, ya ketika guru menerangkan kita harus menghormati, tapi tetap kita menggunakan mengingatkan secara berulang. Nah, didukung oleh penghargaan, karena penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Biasanya seperti ini. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu guru? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, iya, hukuman. Menggantikan kelas tugas teman yang telah dicoret-coret, menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Bedanya cara Kalau hukuman ini Bu, ada tindakannya Bu. Semuanya ada tindakannya. Mencatat, ini kan sekarang sudah mengerjakan PR, disuruh mencatat. Nah, itu kan biasanya kan hukuman. Itu saya juga lakukan dulu. Tapi saya juga berubah ketika saya belajar ini. Saya tidak ya seperti ini, sudah mau merubah pola pikir saya. Kalau konsekuensi kan menggantikan, berarti ada timbal baliknya ketika kita menggantikan atau merusak barang orang lain, ya konsekuensinya harus mengganti. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi karena saling mengait. Iya, kecuali ini pas pelajaran PJOK dan sekalian pemanasan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. nanti mas, tapi itu yang murid diberitahu push up itu kan sama-sama dengan fisiknya. Iya, tapi di sini tapi di sini kan pas saling mengait Bu. Pas dia terlambatnya ketika pelajaran PJOK. Di sini kan disebutkan tadi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kurang khusus. Ya, iya, kecuali ini kan hari ini pas ketika pelajaran PJOK. Kecuali kalau pelajaran kelas terlambat suruh lari-lari, itu ya hukuman dengan. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Artinya membuat anak sakit itu tidak hanya pada fisik, tetapi secara emosi atau hati. Kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, kemudian ada stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan,
sehingga ada kehilangan hak atau dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Bedanya hanya ini, Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensinya. Kalau yang dihukuman ini marah, merasa bersalah, ini kehilangan hak anak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ada jangka waktunya. Nah, sekarang ini identitas suksesan, identitas gagal, hukuman, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Kalau yang hukuman tadi sesuatu yang harus menyakitkan harus terjadi sampai murid-murid anak membenci peraturan, ini hukuman yang negatif. Kemudian yang netral, sesuatu harus terjadi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, korban bisa diabaikan sampai dengan murid anak menghormati peraturan. Kalau restitusi itu merupakan pilihan atau solusi, kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapat penguatan, masalah bisa terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan, murid-murid anak menghormati dirinya dan menghargai orang lain. Ini merupakan restitusi yang positif. Sekarang ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, ini ada kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian berkembang, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Ini semuanya mengacu kepada satu titik, bertahan hidup atau survival. Sekarang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Biasanya ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, itu kita berkata biasanya mengatakan itu mengherdi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau bisa secara kasar emosi menyindir. Nah, kadang ya mudah-mudahan sih kita tidak seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas kamu rasakan. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biasanya murid berkata, biarin saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti ini. Kemudian dampaknya pada murid itu mengulangi kesalahan. Ini tipe yang penghukum. 5 posisi kontrol yang penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru mengatakan, berceramah dan mengatakan, seharusnya Bapak Ibu kecewa, kamu harusnya sudah tahu, Ibu lelah sekali mengatakannya, Ibu stres, atau Ibu galau, atau Ibu sakit. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Kemudian menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata maafkan saya, dan biasanya dampaknya adalah merasa rendah diri. Kemudian sebagai teman, biasanya ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu, misalnya seperti itu. Saling ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, dan tetapi pada akhirnya adalah dampaknya lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Kemudian sebagai pemantau, biasanya itu guru mengatakan menghitung dan mengukur. Anak guru, mana peraturannya, apa peraturannya. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian terakhirnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ribet. Ketika kita memposisikan sebagai manajer, itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian ada yang namanya evaluasi diri
Kita posisinya ada menghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisinya apa Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Lima posisi kontrol orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira penghukum, teman, manajer merasa bersalah, Bapak Ibu? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Membuat orang salah. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, karena ada solusi. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya segitiga restitusi. Nah, bentuknya seperti ini. Segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Ketika kita ada permasalahan dengan anak, kita bisa menggunakan, tidak harus menghukum, tapi menggunakan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas, biasanya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita buat dulu, menstabilkan identitasnya dulu, atau situasinya dulu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, atau bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita stabilkan identitas ini dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau validasi kebutuhan, biasanya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan itu biasanya menggunakan perkataan seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, intervensi 30 detik. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang diinginkan? Apakah kamu bisa mengubah atau kegiatan perilaku kamu saat menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini? Apakah sudah sesuai atau sudah oke? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu harusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu agar kamu dapat segera dimulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan dan peraturannya apa? Itu merupakan intervensi 30 detik yang bisa membantu murid kembali ke tujuan semula tanpa menghukum, dengan cukup singkat, dengan cara yang non konfrontif. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian sosialisasi dari saya.
barangkali Bapak Ibu, saya minta Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan mengenai sosialisasi budaya positif ini. Mohon Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman guru semuanya dan Pak Thomas selaku guru penggerak yang sudah mensosialisasikan tentang guru penggerak yang membuat kami jadi lebih tahu dan lebih paham sehingga kedepannya bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari baik dari Pak Thomas sendiri selaku guru penggerak dan guru-guru lain agar bisa meniru dari yang dilakukan oleh Pak Thomas. Marilah bersama saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini telah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka guru penggerak mensosialisasikan tentang hal-hal yang perlu diterapkan oleh kita sebagai guru. Iya. Terima kasih sekali kepada Pak Thomas yang telah berkenan mengundang kita untuk sosialisasi sehingga harapan saya selaku kepala sekolah di SD Negeri 03 Serang, Pak Thomas benar-benar bisa menerapkan apa yang Pak Thomas dapatkan dari pendidikan guru penggerak sehingga diharapkan ke depannya SD kita, SD Negeri 03 Serang itu menjadi lebih maju, menjadi lebih kreatif, aktif siswanya menuju profil pelajar Pancasila. Jadi segalanya berpusat pada murid ya Pak Thomas ya, dan diharapkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Thomas agar tidak ada hukuman. Jadi hukuman di sini bersifat reward, pemberian hadiah ya Pak Thomas ya. Jadi diharapkan tidak ada istilah murid takut kepada guru. Iya. Dan saya selaku kepala sekolah di SD Negeri 03 Serang sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas Pak Thomas yang sudah menyelesaikan beberapa modul dari pendidikan guru penggerak sehingga saya harapkan nanti ke depannya guru-guru kita segera menyusul Pak Thomas untuk menjadi guru penggerak dan segala impiannya bisa tercapai, yang termasuk Pak Thomas, Bu Yuni, Bu Irma segera menyusul saya menjadi kepala sekolah. Karena apa? Syarat menjadi kepala sekolah adalah harus lulus guru penggerak ya Pak Thomas, seperti itu ya. Iya, intinya seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Dan ayo kita bersama-sama untuk mewujudkan SD kita semakin maju dan semakin berkembang, bisa menyaingi SD-SD lain sehingga mutu pendidikan kita semakin bagus. Yang dapat saya sampaikan, apabila ada tutur kata yang menyinggung panjenengan semua, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi